Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama kita hari ini. Hari ini adalah hari kedua, pertemuan kedua kita untuk mempelajari tema besar kita yaitu salib dan keselamatan. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama, anak-anak. Kita akan mulai mempelajari asal mula dosa. Ya, jadi diharapkan dari pembelajaran materi asal mula dosa ini, anak-anak bisa menjelaskan latar belakang asalnya dosa, dan yang kedua, anak-anak bisa menyimpulkan asal mula dosa masuk ke dalam dunia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24? Ya, Ibu harapkan anak-anak sudah membacanya ya. Jadi di situ diceritakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ada berapa oknum di dalam cerita itu anak-anak? Ya, benar, ada 3 ya. Adam, Hawa, dan yang terakhir, ya benar, ular ya. Nah, anak-anak diceritakan di dalam Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia di dalam dosa berawal ketika ular itu mengajak Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan ya. Nah, sebelum itu mari kita selidiki dulu untuk mengetahui kebenaran dari mana kira-kira asal mula dosa itu. Apakah dari ular, ataukah dari Hawa, ataukah dari Adam. Nah, anak-anak, mari Ibu Yeni ajak anak-anak melihat perkataan Allah di Kejadian 2 ayat 16 hingga ayat 17 dan perkataan ular kepada Hawa di Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perkataan Tuhan kepada manusia setelah manusia itu diciptakan. Ya, jadi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk bebas memakan semua buah di taman itu, tetapi ada satu yang tidak boleh. Ya, ingat baik-baik. Nah, sekarang kita lihat perkataan ular kepada Hawa di Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 dimulai dengan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat ya. Dia paling cerdik. Nah, dia menyampaikan kepada Hawa, perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Anak-anak silakan lihat, adakah perbedaan perkataan Allah dengan perkataan ular? Ya, benar ya, ada ya. Kalau Allah memulai perkataan dengan semua buah di taman ini boleh kau makan, sedangkan ular membaliknya menjadi semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan ya. Itu artinya semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Ada perbedaan antara perkataan Allah dan perkataan
ular. Oleh sebab itu, apa kesimpulan dari perkataan Allah dan perkataan ular ini, anak-anak? Ya, di sini kita melihat ular memutar balik perkataan Allah. Maka dengan demikian perkataan ular tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Ular menipu, ular memutarbalikkan apa yang Allah katakan dengan perkataannya dia. Di sini terlihat ya. Jadi anak-anak, ular di sini sebagai perwakilan dari gambaran iblis yang selalu menarik manusia untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi apakah memang dosa itu berasal dari ular ataukah Hawa? Nah, kita lihat lagi. Di ayatnya yang ketiga, Hawa menjawab kepada ular bahwa Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi ada satu pohon pengetahuan yang tidak boleh kami makan buahnya, karena nanti kami mati. Ya, perkataan Hawa ini menunjukkan bahwa Hawa ternyata dia itu sudah mengetahui tentang larangan yang Allah berikan kepada mereka tentang buah pohon kehidupan itu. Ya. Namun kita lihat lagi jawaban ular. Di ayatnya yang keempat, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular kembali menggoda, kembali memutar balik perkataan Allah, sehingga Hawa yang mau menjadi sama seperti Allah, di sini Ibu Yeni kasih hitam tulisan menjadi sama seperti Allah, tergoda dan tidak dapat menahan dirinya dan memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang. Nah, apakah kemauan memakan buah yang dilarang Tuhan datang dari ular? Apakah datang dari ular, anak-anak? Ataukah datangnya dari keinginan Hawa? Ya. Jadi dari cerita ini, anak-anak, Ibu Yeni mau mengatakan kepada anak-anak bahwa keinginan untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu bukan dari ular, tetapi karena dari ketidaktaatan Hawa. Karena sesungguhnya Hawa itu sudah mengetahui tentang larangan yang sudah disampaikan Allah di kitab Kejadian 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Nah, ketika manusia itu diciptakan Allah, ya, Allah menciptakan manusia itu pertama kali dalam keadaan yang kudus, dalam kondisi yang tanpa dosa, ya. Kenapa Allah menciptakan manusia dalam keadaan kudus dan tanpa dosa? Karena Allah menginginkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, menjaga kekudusan mereka untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah untuk selalu memuliakan Allah. Ya. Tetapi karena manusia yang sebagai ciptaan dan gambar Allah ini memilih untuk tidak menaati Allah, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa memilih untuk melawan kehendak Allah dan memilih untuk meninggikan kehendak diri sendiri dengan cara memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, ya. Jadi Allah sudah menciptakan manusia dengan rancangan yang baik, tetapi karena manusia yang tidak bisa membatasi dirinya, tidak bisa menahan keinginannya, ya, sehingga keinginan itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Keinginan yang ditimbulkan dari ketidaktaatan, ya. Sehingga ketika Adam dan Hawa itu memakan buah yang dilarang Tuhan, maka mereka telanjang dan mereka
bunyi. Sehingga ketika Allah datang mencari mereka, mereka sedang bersembunyi. Allah tanya, "Di mana kalian, Adam?" Adam mengatakan bahwa mereka sedang bersembunyi. Allah tanya lagi, "Mengapa kalian bersembunyi?" Adam mengatakan bahwa mereka telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, di dalam pembelajaran kita ini asal mula dosa, ya, dosa itu berasal dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, ya. Jadi pola keberdosaan itu berawal dari ketidaktaatan. Tidak taat menimbulkan dosa, ya. Jadi ketidaktaatan menjadi pola munculnya keberdosaan manusia. Awal mula dosa masuk ke dunia dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu anak-anak, dalam pembelajaran kita ini Ibu Yeni mau menyimpulkan bahwa yang pertama, Adam dan Hawa adalah perwakilan kita manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Allah. Namun manusia yang pertama ini ketika mereka dengan kehendak bebas mereka, dengan keinginan mereka yang tidak taat pada perintah Allah, mereka melanggar, melawan, sehingga mereka jatuh di dalam dosa yang menjadikan semua manusia itu ikut berdosa, ya. Jadi kita manusia yang saat ini pun sudah menjadi manusia yang berdosa. Natur kita adalah manusia berdosa. Kenapa? Karena manusia pertama kita Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita yang berikut ialah asal mula dosa masuk ke dalam dunia dari ketidaktaatan Adam dan Hawa pada perintah Allah. Sehingga tidak taat menjadi pola keberdosaan. Nah, inilah yang menjadi doktrin atau ajaran tentang asal dosa. Jadi dosa, seringkali anak-anak di sekolah minggu diajarkan bahwa dosa itu berasal dari ular. Dosa itu berasal dari Adam. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tetapi sesungguhnya dosa itu berasal dari ketidaktaatan manusia. Ketika tidak taat, inilah yang menjadi pola dasar untuk manusia itu jatuh di dalam dosa. Maka anak-anak, dari pembelajaran ini Ibu Yeni mau ajarkan kepada anak-anak bahwa belajarlah taat dalam segala hal. Ya, hal kecil apapun kita harus belajar untuk taat. Misalnya sebagai anak sekolah taat untuk belajar ketika apalagi pembelajaran saat ini secara online, guru tidak melihat, orang tua tidak melihat karena mungkin ada orang tua yang sibuk kerja, tetapi anak-anak cobalah belajar untuk taat. Karena ketaatan sangat dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki anak-anak yang tidak taat. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak taat sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Kiranya anak-anak juga mau belajar untuk belajar taat dalam segala hal. Sehingga anak-anak tetap didapati menjaga kekudusan hidup anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Shalom.